والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Ustadz Fasjid Sukroni, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Yang terhormat Ustadz Ali Rozi, alhamdulillah sudah ada di samping saya. Bapak-bapak jamaah semua yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semua, bisa menyerap apa-apa yang disampaikan dari guru kita. Mari sama-sama kita membaca tahlil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ala dunya wa ala kulli yadin salihah ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'un lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين وجعلها ركنا من أركان هذا الدين وأمر بالمحافظة عليها في كتابه المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر
wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah warga perumahan Kriyatama Sekarwangi, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, malam minggu ini, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dalam keadaan sukacita, ceria, berkumpul dalam rangka niat silaturahim, merajut, membangun persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Saya tidak bisa berkata apa-apa kecuali mengatakan Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian tentu saya mohon izin nih, saya merasa kurang sopan sebenarnya untuk menyampaikan ceramah keagamaan ini, karena ya saya ucapkan mohon maaf lahir batin ya. Itu yang paling utama. Mudah-mudahan ketika saya menyampaikan tentang ceramah keagamaan ini bisa masuk ke hati, kemudian bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa meningkatkan nilai-nilai tenggang rasa, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan di antara kita, kemudian tumbuh rasa mahabbah, rasa cinta satu sama lain di antara kita, hidup tinggal di perumahan Kriyatama Sekarwangi ini. Ini luar biasa, Allahu Akbar. Sudah lebih dari 1 orang saya kira, 2 orang. Kalau sudah lebih dari 2 orang, 3 orang itu sudah disebut jamak. Mengatakan bahwa, bertestimoni bahwa warga Kriyatama Sekarwangi ini sangat kompak, sangat guyub. Nah itu, sudah ada 3 orang yang bertestimoni yang saya tahu, saksikan. Kalau ada ngomong Kriyatama luar biasa, guyub, kompak satu sama lain, membangun, menjunjung tinggi, membantu satu sama lain, luar biasa. Kalimat membantu, membangun, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan ini sebenarnya kita sedang melaksanakan inti dari ideal moral Al-Quranul Karim. Kita sedang melaksanakan perintah Allah itu. Nah, itu. Saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya. Ya, di sini ada Ustadz Ali Razi, ada sahabat saya, Bapak Ustadz Sarifuddin, ada sahabat saya yang lainnya, Bapak Ustadz Bowo, Bapak Ustadz Adi, Bapak Ustadz Ishak, Pak Ustadz Mukhlis, ada sesepuh orang tua kita di sini, Bapak Nur Salim, gitu ya. Itu luar biasa. Kemudian ada ketua pengurus kita, Bapak Rizky dan jajarannya. Ceramah keagamaan kali ini kita membahas yang ringan-ringan yang bisa jadi luput di antara kita. Tetap kecelakaan tunggal karena menabrak batu besar itu sangat kecil terjadi. Tapi berapa banyak kecelakaan terjadi karena tergelincir oleh batu kerikil yang kecil yang tidak diketahui. Nah, kita ceramahnya enteng-enteng aja. Ceramah agamanya ini adalah terkait kegiatan kita sehari-hari sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW.
kegiatan sehari-hari bagi yang telah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu apa? Toharoh, bersuci, berwudu sebelum melaksanakan sholat 5 waktu, baik berjamaah di masjid, berjamaah di rumah, maupun sholat sendiri di rumah, di perjalanan, di kantor, di pabrik, maupun dimanapun. Semuanya di buminya Allah. Buminya Allah itu suci semuanya. Hadirin jamaah Kriyatana Sekarwangi yang berbahagia, toharoh, bersuci itu sangat penting sekali. Sebelum kita sholat, kita diperintahkan untuk bersuci, bertoharoh dengan air. Kalau dibedah satu persatu ini banyak rinciannya. Para ulama terdahulu dari berbagai generasi menulis, nerangin toharoh ratusan halaman. Baru toharoh saja, belum ke sholat. Nah, saya lagi ada tekad rencana menyusun pikiran-pikiran ulama dari berbagai lintas generasi. Saya rangkum, saya kutip menjadi sebuah risalah. Sekarang masih belum selesai. Ini baru memperkenalkan intinya saja. Toharoh itu penting. Di dalam toharoh, dengan bersuci air yang suci itu, anggota tubuh kita dibasuh. Anggota yang terpenting adalah muka, wajah kita. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu fagsilu wujuhakum. Wajah kita dibasuh maksimalnya 3 kali. Di muka itu ada mata. Mata harus kena air, nggak boleh ada yang nggak kena, semuanya. Mata, hidungnya kena, mulutnya kena. Sunnahnya berkumur-kumur. Itu maksudnya lisan kita supaya suci, lisan kita supaya bagus, perkataan kita supaya bagus, perkataan kita supaya terampil, supaya akurat. Ya. Kemudian mata kita yang kita basuh di muka, itu mata kita supaya bagus, mata kita supaya suci, mata kita supaya cekatan, tajam. Ya. Ketika melihat rezeki, tajam. Melihat hal-hal yang baik, tajam. Itu mata kita, cepat. Melihat yang ada bahaya, sigap. Nah, itu gunanya kita untuk diwudui. Mata. Kemudian jidat kita dibasuh maksimalnya 3 kali. Ini ibarat simbolnya ini secara filsafat, kalau kita bedah di dalamnya ada otak, ada nalar. Rasa kita, pikiran kita, nalar kita harus bagus, harus suci, harus bersih, harus jernih. Biar tercemerlang, biar cemerlang, biar cekatan. Ketika matanya melihat, nalarnya ikut berpikir, merasakan, integral, menjadi satu. Bukan matanya yang lihat, masih melonglong, berarti belum ini. Dibasuhnya baru ininya, belum dalamnya. Harusnya kan ada istilah, airnya harus masuk ke dalam kulit, nggak boleh masuknya itu. Ketika dibasuh jangan luarnya aja, harus masuk, meresap. Kesucian air, kesakaran air itu, kebaikan itu harus masuk ke dalam nalar kita, rasa kita, pikiran kita, jiwa kita. Nah, kemudian telinga, tangan dibasuh juga. Supaya pekerjaannya baik, nggak capean, cekatan. Kalau anak pelajar, santri itu harus memahami ini. Siapapun, karena kata Allah, setiap manusia yang dilahirkan baru lahir dari perut ibunya masing-masing, tidak mengetahui apa-apa, kata Allah. Tidak mengetahui apa-apa. Artinya bodoh semua. Allah hanya ngasih piranti, alat yang canggih, yaitu
penglihatan, pendengaran, jiwa, fuad, nalar, rasa, pikiran. Itu cuma 3 kata kunci. Harus menyatu. Ini kalau bagi santri dalam proses belajar anak kita mengetahui ini saja, insya Allah mudah menerima pelajaran, menerima pengetahuan. Cekatan. Matanya harus tajam, makanya diwuduin itu. Karena pekerjaan wudhu itu terus sepanjang hayat. Dimulainya dari umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun bolehlah anak-anak leha-leha. Kalau sudah 7 tahun tidak boleh leha-leha. Dalam literatur fikih, orang tua itu boleh ngemplang, memukul meskipun tidak menyakitkan. Ketika 7 tahun masih sholatnya, matanya masih pandangannya. Padahal sebelum sholat harus wudhu, dibasuh mukanya, kena matanya. Matanya nggak boleh pelarak lirik, nggak boleh meleng, nggak boleh. Nanti kalau sudah nggak meleng matanya, nggak boleh kosong. Nalar jiwanya menyatu, apa yang kita baca. Pendengarannya mendengarkan kalau sholatnya berjamaah. Sendiri pun mendengarkan apa yang kita baca. Makanya ketika kita ini bangkit dari ruku, tidak sami Allahu liman hamidah. Allah itu mendengarkan hambanya yang memujinya. Kita harus peka mendengarkan. Kita harus bisa mendengarkan suara ketuhanan. Suara ilahiyah. Ada di situ itu. Kita merasakan sami Allahu liman hamidah itu. Itu persiapan sebelum sholat kita harus wudhu itu. Supaya sempurna, supaya bagus. Terus diasah. Dari umur 7 tahun sampai kita pulang ke rahmatullah. Nggak ada hentinya. Kenapa terus-menerus? Nggak boleh ditinggal. Bukan karena masalah wajibnya sebenarnya. Karena pentingnya sholat untuk kita. Nggak bisa kita lepas dari sholat itu. Pasti. Kayak kita belajar, ya. Katakanlah ada short course, kurs pendek, 12 pertemuan. Teman-teman kita full 12 pertemuan, kita cuma 8 pertemuan ketinggalan. Itu jauh EQ-nya itu. Jauh pengetahuan. Sama kayak gitu. Kalau kita nggak sholat, sudah dah runyem, udah ketutup. Perasaannya aja mungkin kinclong gara-gara pakai pons atau biore atau apa. Tapi rupak. Nggak bisa diajak ngobrol itu. Itu bedanya makanya sholat itu. Seperti kita mandi. Harus, kalau nggak mandi kan jadi seperti itu. Harus mandi sehari 2 kali 3 kali. Harus dicuci baju juga. Kalau nggak dicuci ya bau dan seterusnya. Begitupun jiwa kita. Ya tadi penglihatan kita, nalar kita, pendengaran kita, pekerjaan tangan kita, kaki kita juga kan dibasuh. Kaki kita penting. Itu supaya semuanya bagus. Karena mamanya ketika anak disuruh ngaji, disuruh sekolah, kalau belum ngerti pentingnya wudhu yang sering dibasuh, itu jalannya bukan ke sekolah, jalan nongkrong di warung barangkali. Berarti belum ngerti wudhu. Kakinya kemana? Waktunya jam belajar, sekolah, berangkat masih ngantuk katakanlah, masih berat. Berarti itu problem anggota tubuhnya itu. Nah, pentingnya dibasuh, niat wudhu karena Allah, bersuci dari hadas kecil, itu menghilangkan kotoran-kotoran itu. Kalau nggak dibasuh-basuh, menggumpal, pebel jadinya, susah. Tapi bisa aja sih, kalau mau ini kan bisa, terus didorong terus. Ibarat kalau kita ngilangin kerak yang nempel di di tembok-tembok kamar mandi katakanlah, ya harus kasih itu. Pak yang bisa itu ya. Iya, kayak gitu kan. Bisa yang keras-keras, bisa sebenarnya. Jadi nggak ada yang nggak bisa sebenarnya. Nah, itu filosofinya berwudu, bersuci. Anak kita kalau ngerti ini luar biasa. Tangannya nggak capek-capek. Kata gurunya nulis. Gurunya menerangkan karena matanya tajam, pikirannya tajam, pendengarannya tajam, bisa menangkap. Oh, itu kesimpulannya. Dia enak nulis. Dengan sendirinya. Lambat laun pengetahuannya nambah. Begitupun kita sebenarnya, Pak. Seperti itu. Jadi itu adalah alat canggih dari Allah untuk kita semua. Kita harus bersyukur
kita harus mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Kemudian sholat. Jadi nggak langsung asal sholat, harus wudhu dulu. Wudhu itu supaya itu pemanasan, supaya ngerti. Makanya kalau di buku-buku tasawuf, setiap wudhu itu ada doanya itu. Masih muka doa, tangan berdoa, kaki berdoa, tangan berdoa. Semuanya supaya indranya berfungsi dengan baik, supaya bagus, supaya peka, punya getaran ilahiyat. Jadi lagi jalan, Allah ya. Lagi duduk, lagi makan, Allah. Itu otomatis jadi. Seperti denyut nadi yang nggak berhenti terus. Walaupun diam, itu namanya zikir khafi. Samar-samar, sir. Harus bisa seperti itu. Kalau itu gunanya sholat itu supaya bisa seperti itu sebenarnya. Supaya bisa seperti itu. Gunanya sholat. Supaya sholatnya bagus, wudhu dulu. Berwudhu, bersuci supaya sholatnya bagus. Nah, baru sholat. Sholat itu apa sih? Sholat didefinisikan oleh para ulama, terutama ulama fikih, adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim. Perkataan, ya, pekerjaan, setiap perkataan pekerjaan yang dimulai dengan takbir. Poinnya tadi ada perkataannya, ada bacaannya, ada gerakannya, ada pekerjaannya. Dimulai dengan takbir, Allahu Akbar. Tergantung sesuai waktunya niat apa, ya, salat zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, subuh kah. Setelah itu langsung fikih, mas simple, nggak terang tengahnya, langsung diakhiri dengan salam. Terakhirnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bisyaraitin makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Ada syarat-syarat khususnya, tadi ada tekniknya, harus tumaknina, baca al-fatihah. Al-fatihahnya harus fasih. Harus fasih. Fasih itu maknanya luas. Level dasar misalkan. Fasih itu ya sesuai tajwid bacaannya. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladdallin. Itu baru fasih level pertama. Nanti ada fasih level selanjutnya. Fasih mengerti maknanya. Level selanjutnya, fasih mendarah daging Al-Fatihah itu. Karena sudah terkenal para ulama bertestimoni bahwa Al-Quran yang 6.000 sekian ayat itu terkumpul di Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah induknya, pengantar dari kitabullah. Jadi bisa ngerti Al-Fatihah, nanti bisa ngerti yang lainnya. Karena intinya itu, core of the core-nya Al-Fatihah. Al-Fatihah kebanyakan dikumpulkan lagi di Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga cukup Bismillahirrahmanirrahim sudah berquran sebenarnya itu. Tapi harus tingkat kefasihannya, bukan hanya tajwid tadi. Kefasihan senyawa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kitanya senyawa, nggak terpisahkan. Sehingga orang dulu mengatakan mondok bisa Bismillahirrahmanirrahim, sakti. Terkenal ya. Artinya sudah Bismillahirrahmanirrahim itu. Konon para kiai dulu belajar Bismillahirrahmanirrahim 10 tahun. Baru bisa Bismillahirrahmanirrahim. Bukan tajwidnya lagi kefasihannya, tingkat lanjut. Dengan Bismillahirrahmanirrahim mendatangkan rezeki. Langsung. Butuh gak ada makan, datang. Coba sekali bismillah saja. Jadi betul firman Allah dikatakan ud'uni astajib lakum. Itu goalnya. Saudara-saudara, bapak-bapak sekalian. Goalnya kita bersuci, sholat itu ketika kita bermohon kepada Allah langsung diijabah. Goalnya. Kalau belum, kita harus sholatnya terus, wudunya terus. Jadi belum watammat kalimatu rabbika sidqau wa adla. Belum sempurna kalimat Tuhanmu dalam dirimu. Masih belum. Al-Qur'annya belum senyawa. Firman Allah masih di luar. Kita aja di sini masih di luar.
Ya memang di luar ya mushaf itu. Bagus, senyawa gunanya. Supaya mudah metodenya dari Al-Fatihah. Al-Fatihah dibaca di dalam sholat. Sehari 5 kali Al-Fatihah. Itu supaya ahli kita itu. Supaya berquran. Seperti kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran yang berjalan. Itu cita-citanya kanjeng Nabi satu. Pengen berquran. Umatnya itu satu. Karena kanjeng Nabi diwahyukan di Al-Quran, dapat wahyu. Ya Allah, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah mengambil Al-Quran ini secara mahjura. Hijrah, artinya menjauhi Al-Quran. Sudah terbukti semenjak kepulangan kanjeng Nabi, para sahabat Al-Khulafa'u Ar-Rashidun, para pengganti Rasul yang cerdas, hebat, berquran, beral-Fatihah, bismillahnya mandi. Ya. Tapi dibunuh atau kurang bagus oleh orang dalam sendiri. Ya, itu karena sudah ada yang tidak berquran. Nah, itu. Aslinya seperti itu. Kanjeng Nabi sudah wanti-wanti sejak dulu. Pecah kongsi. Sejarah umat Islam sudah terjadi ketika Islam masih dini. Baru ditinggal wafat dari Rasulullah Muhammad SAW. Sudah pecah kongsi. Dan ketika Rasulullah masih hidup, Rasul sudah dapat wahyu. Ya Allah, Tuhan, sesungguhnya kaumku telah hijrah dari Al-Quran. Telah menjauh. Nah, metode yang paling tepat supaya bisa itu dari sholat itu sendiri. Ini kekhasan para pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Sholat 5 waktu. Kita harus bersyukur Allah memfardukan sholat 5 waktu untuk para pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Supaya apa goalnya? Supaya bisa la ilaha illallah. Itu. Karena itu miftahul jannah. La ilaha illallah itu fasih, baru fasih ngomong tajwid la ilaha illallah. Nanti ada fasih selanjutnya, kefasihan yang lebih lanjut, senyawa la ilaha illallahnya. Supaya bisa senyawa, metodenya kanjeng Nabi sholat 5 waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu bagi para mukmin sudah ada waktunya, ketentuan waktunya, alarmnya. Waktu bisa jadi masih di luar diri kita. Hakikatnya, sebenarnya, sejatinya waktu itu di diri kita. Kitanya harus sadar betapa banyak masjid-masjid yang masih tidak menggunakan speaker. Karena memahami waktunya sudah senyawa dengan dirinya. Oh, jam segini ustadznya, kiainya ngimamin jam 1 duhurnya. Mbak datang, setengah 1-nya datang. Jam 1 sholat. Ada yang jam 1, ada yang jam 12, pas. Gitu. Atau bisa jadi nggak sempat ke masjid, tapi karena waktu tahu, meskipun di rumah, bangkit, ambil air wudhu, sholat. Tetap seperti itu, berarti sudah ngerti waktu. Jadi bukan leha-leha. Ketika ada yang terlewatkan, ya harus diperbaharui lagi imannya. Nah, itu. Kemudian di sholat itu dianjurkan membaca doa bacaan iftitah. Iftitah ini pembukaan. Sebelum ke Al-Fatihah kita membaca iftitah. Pemanasannya dulu dengan iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita harus mengagungkan Allah. Awalnya sholat itu takbir, Allahu Akbar. Gunanya sholat itu fungsinya salah satunya adalah tanha anil fahsya wal munkar. Yang namanya fahsya, mungkar itu berat. Menghilangkannya ya dengan sholat. Sholatnya dengan takbir dulu, Allahu Akbar. Yang lainnya kecil, yang lainnya remeh. Yang agung, yang besar, yang hebat, yang handal adalah Allah. Nah, itu baru. Umpamanya, kok kenapa saya nggak bisa-bisa ketika mempelajari ini? Kok kenapa saya belum bisa memecahkan umpamanya sesuai hobinya masing-masing? Dulu Ibnu Sina, seorang ahli kedokteran, meneliti tentang tumbuh-tumbuhan khasiatnya, ya, ilmu botani, tumbuh-tumbuhan. Ketika nggak tahu, sholat dulu. Dia bersyukur Allah telah memfardukan sholat kepada kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Saya ketika buntu di dalam proyek pekerjaan sebagai akademisi, peneliti di bidang kedokteran, kesehatan, saya sholat ketemu, oh ini, itu beliau nyatakan sendiri di kitabnya Ibnu Sina. Kehebatannya sholat. Bisa jadi ketika kita rezekinya seret, sholat setelah salam dapat rezeki, bisa jadi. Mungkin kalau kita pikir, iya, itu berarti ada hubungannya. Jadi sholat juga bisa sebagai jalbur rezeki, menarik rezeki dari Allah. Selain meningkatkan iman, bisa menarik rezeki, bisa menjaga stabilitas kesehatan keluarga. Ini terbukti itu, orang yang sholat itu sehat insya Allah jasmani maupun rohani. Ketika belum, tingkatkan lagi. Karena sudah tidak ada jawabannya sehat jasmani rohani. Ketika belum, tingkatkan lagi. Dibagusi lagi bersucinya, dibagusi lagi sholatnya. Iftitahnya, Allahu Akbar kabira, Allah maha besar. Walhamdulillahi katsira. Segala puji yang banyak itu hanya milik Allah. Yang patut dipuji milik Allah. Yang patut dipuji hanya Allah. Kenapa? Karena Allah maha bisaan, segala bisa. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita dianjurkan oleh Allah untuk tidak lengang, meleng, tapi terus wa subhanallahi bukratan wa asila, bertasbih, bergerak, mensucikan nama Allah, baik di pagi hari maupun di sore hari, baik siang maupun malam, baik lapang maupun sempit, duka maupun suka, sakit maupun sehat. Harus Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru berikrar, inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku, diriku ya Allah, saya niat menghadapkan wajahku, menghadapkan pandanganku, menghadapkan pola pikirku, visi misi kehidupan dalam hidup ini hanya kepadamu yang telah menciptakan langit, bumi, jagat raya ini. Hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Saya betul-betul tunduk, patuh kepadamu ya Allah. Nggak mau saya menjadi orang musyrik. Nggak mau saya menjadi orang yang nggak tegas ketika menjalani hidup ini. Patokannya adalah mengandalkanmu. Saya nggak mau jadi orang yang ela-elo, tidak tegas. Saya maunya adalah selalu mengandalkanmu. Nah, itu maksudnya hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Saya nggak mau kebita. Apa kebita Jawanya ya? Saya mau nggak kegembang ya, dengan pernak-pernik perhiasan dunia ini. Ini adalah bukan yang sejatinya. Ini hanya sebuah anugerah yang bisa kita nikmati. Di dalamnya harus bersyukur kepadamu dan mengandalkanmu. Itu maksudnya supaya tidak musyrik. Terus berikrar lagi kita itu, inna sholati, sesungguhnya sholatku.
wa nusuki, ibadah, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu, karenamu. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengasihi aku hidup, bisa menghirup oksigen, bisa menjadi bagian warga alam semesta ini yang melihat matahari. Meskipun sudah ada umat terdahulu, orang-orang terdahulu yang lebih dahulu melihat matahari. Dan saya telah dikasih anugerah izin untuk menikmati melihat matahari. Oleh karena itu, saya berikrar dalam diriku, saya niat hidup di jalan-Mu ya Allah. Nah, harus begitu. Nah, ini Nabi Ibrahim begini. Nabi Ibrahim, para nabi semuanya begini hidupnya itu. Jadi nggak ke yang lain. Visinya itu. Visinya itu supaya watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Supaya Al-Quran itu bukan di luar kita, tapi senyawa. Ini tugas kita masing-masing. Karena kalau Al-Quran belum senyawa, masih di luar kita rugi nanti. Ketika pulang, digendir terus. Ter lagi. Jelas. Sengsara di sananya. Ter lagi ya. Supaya nggak terjadi, bagaimana Al-Quran itu senyawa. Kanjeng Nabi sudah ngasih metodenya. Bersuci dan sholat. Sangat gampang. Boleh dilakukan di mana saja. Bisa bersama-sama, bisa sendiri-sendiri. Semuanya absah. Semuanya baik. Tidak ada yang lebih baik. Nah, karena semua orang itu memiliki kekhasan kondisinya masing-masing. Tidak bisa disamakan. Nah, terus setelah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ditegaskan lagi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada syarikat bagi Allah, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan-bandingan. Allah yang hebat, Allah yang agung. Bukan istri bagi yang takut istri, bukan bos, bukan mertua, bukan harta, bukan anak. Karena ada orang tua yang takut anak, ada, bukan anak. La syarika lahu. Soalnya ada orang tua itu kalah sama anak, ada. Berarti belum la syarika lahu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bukan harta, bukan sawah, bukan modal usaha, bukan. Jangan dijadikan tujuan utama, itu hanya fasilitas. Ketika berani berderma karena Allah, meningkat imannya, itu sebuah catatan yang luar biasa, yang agung di sisi Allah. Sewaktu-waktu ketika ada kesalahan mau dikendir nggak jadi, itu gara-gara salatnya itu ada usaha dari kita, yang mana itu karena Allah. Itu bisa jadi wasilah kita nggak jadi dikendir nantinya. Nah itu. Pada akhirnya kita dituntut untuk menjadi muslim. Muslim itu mungkin level pertama baru KTP, baru komunitas, kumpul-kumpul muslim, KTP-nya Islam, itu level pertama. Level selanjutnya bukan itu. Muslim ya tadi, muslim itu harus dengan sholat, baru bisa muslim. Setelah itu baru baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika baca itu sambil kira-kira senyawa, maknanya itu saya bersama Allah, Allah bersama saya, Allah maha pengasih lagi maha penyayang, saya dikasih sayangi oleh Allah. Itu maknanya. Oleh karenanya segala permohonan saya dikabulkan oleh Allah. Harus seperti itu ketika baca bismillah itu. Kayak gitu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak tadi maknanya. Kemantapannya itu, pandangan matanya, pendengarannya, gerakan jiwanya kayak tadi. Saya bersama Allah, Allah bersama saya. Allah itu Rahman Rahim. Rahman Rahmannya Allah dianugerahkan ke saya. Oleh karena itu ketika saya memohon, dikabulkan. Setelah itu baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
segala puji hanya milik Allah yang ngerajai, yang menguasai, memiliki semesta ini. Dalam analisis ilmu gramatikal bahasa Arab ini paling unik ini. Alamin, pakainya alamin. Kalau alam itu ya alam, ya. Tapi ini ke isim jamak mudzakkar salim. Alamin, karena yang sedang dibidik itu sebenarnya bukan alam yang tidak dianugerahi ruh, pikiran oleh Allah, tapi juga kenapa nggak alimin gitu, alim, orang yang mengetahui. Untuk orang saja enggak, dua-duanya kena. Jadi karena yang Allah itu memiliki semua alam jagat raya ini, termasuk di dalamnya ada manusia, itu maksudnya, itu rahasianya. Sehingga memakai bentuk diksi alamun atau alamin, bukan alimin atau alimun. Itu karena yang dibidik itu semuanya milik Allah, tapi di sisi lain manusia masuk. Karena yang bisa mengandalkan Allah itu hanya yang bisa membentuk peradaban kebudayaan, itu hanya makhluknya Allah yang dianugerahi nalar, akal, ruh. Kalau burung tidak bisa bikin peradaban, bikin sarangnya ya kayak gitu-gitu aja. Kalau kita bisa bervariasi, inovatif, itu bentuk. Kalau manusia bisa membentuk kebudayaan dan peradaban. Setelah itu Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya Allah, kasih sayangilah aku. Nah, itu maknanya. Berdasarkan hadis qudsi, ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung balas. Termasuk kayak tadi, ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, iya, kamu saya anugerahi kasih sayangku. Gitu jawabannya. Itu berdasarkan hadis qudsi. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, iya, terima kasih engkau telah mengandalkanku. Sekarang kamu mau apa? Akan saya kasih. Itu hadis qudsi begitu. Terus Ar-Rahmanir Rahim, iya, karena kamu telah mengakui kalau saya ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya akan kasih sayang kepadamu. Silakan, kamu mau apa? Maliki Yaumiddin, karena kau telah meyakini, menyatakan, berikrar bahwa aku adalah yang merajai hari agama. Oleh karena itu, kamu nanti akan aku sayang, akan aku istimewakan. Nah, gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih, kata Allah, karena kau telah memilih jalan kebaikan ini, menjadikan aku satu-satunya zat yang kau abdi, kau andalkan, kau sembah. Ya, pekerjaanmu semuanya karena aku, maka aku akan menolongmu. Itu maknanya. Kamu minta tolong, maka aku akan tolong. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ini berdoa kita. Ya Allah, tunjukilah kami, aku ini, ke jalan yang lurus, jalan yang jejak, jalan yang bagus, jalan yang penuh kebahagiaan. Kata Allah, ya, akan kasih, akan aku anugerahkan kamu siratal mustaqim. Enak. Langsung jawab gitu Allah. Asli itu begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diterangkan, siratal mustaqim itu apa? Pokoknya jalannya, siratnya orang-orang terdahulu yang telah diberi nikmat oleh Allah, yang tidak mendapat marahnya Allah, tidak mendapat bukan orang yang mendapat marahnya Allah. Ghairil maghdubi, bukan orang yang mendapat marahnya Allah, bukan orang yang
tidak mendapat kasih sayangnya Allah, artinya mendapat kasih sayangnya Allah. Waladhdallin, begitu juga bukan orang yang sesat, orang yang dibiarkan saja oleh Allah, diacuhkan. Orang kalau sudah maghdub, dibenci Allah, dapat marahnya Allah, nggak dapat kasih sayangnya tadi itu. Kemudian dolin, disesatkan, dibiarkan, itu nggak enak, terombang ambing hidupnya. Mentok sana kesini, mentok kesana, mentok. Apa kuncinya supaya jangan maghdub, jangan dolin, jangan dibenci, jangan disesatkan oleh Allah, jangan diacuhkan, jangan dibiarkan baik oleh Allah? Ya kita supaya ngerti bismillah, ngerti alhamdulillah, ngerti ar-rahman ar-rahim, ngerti malik yaumiddin. Dan kita melakukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita melakukan doa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, baru kita itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita belum mengerti bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak pernah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita ya maghdub dhallin. Itu logika ayatnya begitu. Kalau kita membedah secara analisis logikanya, strukturnya mudah sebenarnya. Itu orang terdahulu terbukti ketika bisa bismillah, alhamdulillah, ar-rahman ar-rahim, malik yaumiddin, seterusnya, itu betul-betul dapat nikmatnya Allah. Terus setelah waladhdallin, amin. Ya Allah, mohon kabulkan. Itu maknanya. Ada yang lebih dalam lagi maknanya sebenarnya, tapi mana bebas. Yakin diijabah oleh Allah. Itu maknanya. Yakin, aku yakin bakal diijabah. Aku yakin, ikrar ketulusanku setiap saat 5 kali dalam sehari ini bakal diijabah oleh Allah. Aku yakin urusanku beres. Aku yakin masalahku beres. Aku yakin masyarakat Gria Tamak terus rukun, terus bagus. Satu sama lain membantu, satu sama lain tenggang rasa, dan seterusnya. Nah, itu amin. Kan gunanya sholat berjamaah itu kan itu sebenarnya. Jangan sampai terjadi ketika Rasul wafat, sholat berjamaah terjadi pembunuh. Itu yang terjadi di Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Lagi ngimamin, bayangkan. Siapa yang hafal Al-Quran yang itu? Yang terkenal dengan nama Ibnu Muljam. Terbukti. Jadi gunanya kita sholat berjamaah apa itu ya, supaya bagus, supaya timbul rasa mahabbah, rasa cinta satu sama lain di antara kita. Selain itu juga memberikan dampak positif untuk kesehatan kita, rezeki kita, dan anak keturunan kita. Mau tidak mau, sholat itu seperti itu fungsinya. Nah, itu sholat. Kemudian orang NU itu, kiai dulu itu, neranginnya seperti ini. Ini orang NU sudah banyak yang nulis tentang toharoh, tentang sholat. Saya hanya meniru orang dulu saja saya. Banyak dulu Kiai Soleh Darat nulis tentang rahasia toharoh, rahasia sholat kayak gitu. Jadi ada. Kemudian orang NU itu punya kultur budaya tadi, tahlilan. Sehingga para kiai dulu itu mengatakan NU itu selain organisasi juga thariqah. Punya metode yang bisa meningkatkan iman. Salah satunya tahlil. Bayangkan, tahlil. Pembukaannya jelas, Al-Fatihah. Setelah itu Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah, itu. Artinya kita harus senyawa. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Diterangkan di Alif Lam Mim. Sebenarnya dakwah dalam bacaan tahlil itu. Jadi tidak boleh lagi ada istilah tahlil bid'ah, itu nggak boleh. Luar biasa maknanya.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada zat yang gaib. Mereka yang mendirikan sholat tuh, nggak ketinggalan sholatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian berani menermakan sebagian rezekinya, menginfakkan sebagian rezekinya karena Allah, di jalan Allah. Itu muttaqun. Itu pesannya singkat padat, setiap tahlil dibacakan. Kita harus mengimani kitab Allah, nggak boleh ragu. Kita harus menjadi muttaqin hidup ini, bukan jadi bos, bukan jadi dosen sebenarnya. Itu hanya sekedar, bukan jadi ustadz sebenarnya, bukan jadi kiai, bukan sebenarnya. Itu hanya bias-bias kehidupan saja, pernak-pernik keindahan hidup saja. Aslinya kita supaya muttaqin tadi, supaya taat kepada Allah. Balik lagi, ada ART-nya Al-Fatihah. Ada ART orang Islam Al-Fatihah. Anggaran dasar anggaran rumah tangganya Al-Fatihah. Gak boleh lepas. Kalau lepas, baku hantam terus. Kalau lepas, bahaya. Tidak terjalin kerukunan. Ya. Tidak terjadi tenggang rasa. Ngaku bisa, ngaku pinter terus. Pengennya dan seterusnya. Ya, ayat itu Al-Fatihah. Nah. Kemudian setelah itu diterangkan lagi. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman, mengimani terhadap apa yang telah diturunkan sebelum Rasulullah Muhammad. Artinya ini adalah dakwah toleransi sebenarnya. Jadi kita nggak boleh radikal, kita nggak boleh galak-galak kepada orang pengikut Rasulullah yang lain. Ada orang yang mengimani Taurat, ada yang mengimani Injil, ada. Di Quran, keterangan mengenai Taurat Injil itu 50-50. Dua. Satu murni, masih murni ada, banyak keterangannya. Satu dirubah. Kita harus bijak, harus ngerti. Faktanya, ada para ahli kitab yang masih bagus. Masih ada, walaupun minoritas. Banyaknya enggak. Kebanyakannya enggak. Mungkin 85% atau 90% mungkin banyaknya enggak. 10-nya ada. Tetap kita objektif. Jadi enggak boleh terlalu ini. Jangan kan ngomong ahli kitab. Kita saja deh. Di antara kita. Ya. Enggak semua tadi terjadi pasca Rasulullah wafat udah terjadi kayak gitu. Yang bunuh hafal Quran gitu. Berarti ini tidak beriman kepada Al-Quran sepenuhnya, salah memahami Al-Quran. Berarti nggak semua ini. Jadi bahasanya alhamdulillah kalau Al-Quran kita itu nggak terjadi perubahan, tidak. Kalau tafsirnya iya, ya tadi bisa menghalalkan darah kan karena tafsirnya saja. Qurannya enggak. Itu perbedaannya. Kita di Alif Lam Mim Al-Baqarah yang pertama udah ditegaskan beriman. Pengen jadi muttaqun itu kita harus beriman juga dengan kitab-kitab sebelum Rasulullah Muhammad. Dan kita beriman kepada akhirat, eskatologis, kehidupan nanti. Ya. Karena boleh jadi di sini kita manusia itu ya kontestasi. Nanti pengadilan sejatinya ya di akhirat nanti. Pengadilan sejatinya akan dibuka. Mana yang benar, mana yang ini, mana yang ini. Nanti. Kalau di sini bisa jadi masih bertengkar, masih ini. Itu makanya kita pentingnya beriman kepada hari akhirat, eskatologis. Itu penyelesaian yang paling objektif nanti itu. Dalam segala urusan. Terus ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Dua, itulah orang kayak tadi itu yang mencoba mutakun dengan sholat, dengan beriman kepada yang gaib, sholat, berani berinfak di jalan Allah atas sebagian karunia yang Allah anugerahkan kepadanya, beriman kepada kitab-kitab sebelum Rasulullah Muhammad, beriman kepada kitab Rasulullah Muhammad, beriman kepada hari akhirat. Itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Ya. Orang yang dapat petunjuk dari Allah seperti itu. Nah, terus baru kita baca wa ilahukum ilahu wahid. Itu ngasih tahu Tuhan kalian itu satu, bukan yang lain. La syarikalahu. Allah, mengandalkan Allah, bukan yang lain. Titik, udah. Ya. La ilaha illallah rahmanir rahim. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. La ilaha. Tidak, dikosongkan semuanya. Itu namanya nafi, menafikan. La ilaha illallah, itu positif, masuk ke kita. Kalau kita lagi ngomong la ilaha, itu negatif. Buang. Illallah, positif. Hanya Allah, udah. Ya, buang dulu. Itu bahasanya gitu. Kalau mau mudah memahami la ilaha illallah, kalimat tahlil. La ilaha illallah. Yang negatif buang, jebret. Masukkan hanya Allah, illallah. Nah, itu namanya isbatnya Allah. Illallah namanya isbat. Pertama nafi, menafikan energi negatif, pikiran negatif, jalur yang tidak sesuai dengan iftitah, dengan Al-Fatihah, buang, masuk illallah. Nah, itu. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanir rahim. Baru itu setelah itu baca ayat kursi. Ini saya ngebedah yang dibaca tadi tahlil ya. Jurusnya orang NU sebenarnya, supaya betul-betul menjadi kader Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Maknanya itu kebangkitan. Ya. Lewatnya apa? Tahlil, bacaan tahlil dan sholat, bersuci udah, nggak jauh. Nanti kalau setahun sekalinya puasa Ramadan, bagi yang mampunya apa nanti ada zakat, bagi yang mampunya nanti haji dan seterusnya. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa haji. Ya Allah ya Rabbal. Nah, kemudian ayat kursi, ayat kedudukan. Membaca ayat kursi berarti kita sedang bicara kedudukan. Kedudukan kita sebagai manusia makhluknya, Allah sebagai sang pencipta, rajanya, Allah tujuannya. Nah, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha tegak berdiri. Allah hidup terus. Allah tegak berdiri. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Memiliki jagat raya. Kalau bahasa Jawanya sekurubi langit, sekurubi bumi. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali di sisinya, atas izinnya. Hanya Allah yang bisa bersyafaat. Kanjeng Nabi nggak bisa beri syafaat seperti Kanjeng Nabi, kecuali Allahnya mau. Tetap Allah. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Kecuali atas izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Allah itu mengetahui di antara kita, baik di depan maupun di belakang. Tahu semua. Itu Allah. Kedudukan Allah, kita enggak. Kita kalau melihat mata kita, ini meja dicat putih, terus hitam, terus merah, hijau. Kita tahunya hijau aja. Yang sebelumnya itu nggak tahu. Kalau Allah tahu itu lapisan di belakang. Nah itu namanya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Nah itu. Terus wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wasi'a, luas kursinya Allah.
betapa luasnya kedudukannya Allah, pengetahuannya Allah, kehebatannya Allah, kemahaandalannya Allah. Dan Allah tidak pernah jemu dalam menguasai ketakhtaannya itu. Orang mungkin ketika jadi raja ada jemunya mungkin. Allah enggak, ada capeknya mungkin. Jadi pengurus ada capeknya barangkali. Jadi ustadz ada capeknya barangkali. Jadi yang kerja di perusahaan ada capeknya barangkali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Punya anak barangkali ada capeknya. Nah, ya. Barangkali. Kalau Allah enggak, itu beda kedudukannya manusia dan Allah penciptanya. Kalau Allah sama sekali enggak ada letihnya, wala ya'udu hifdzuma wa huwal aliyyul azim. Nah, setelah itu baru baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya, tetap bicaranya semuanya miliknya Allah. Udah, kita jangan khawatir, jangan sedih. Semuanya miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Apapun yang kalian tampakkan maupun yang kalian sembunyikan, Allah tahu dan Allah akan menghisabnya. Dan bersyukurnya Allah juga bakalan memberikan ampunan, maghfirah kepada yang Allah kehendaki. Allah sensornya tajam, nggak ada yang terlewatkan. Coba, baik yang kita tampakkan maupun kita sembunyikan, Allah tahu, masuk ke data ilmu Allah, pengetahuannya Allah. Di sisi lain Allah menyatakan fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah bisa ngasih maghfirah, bisa ngasih azab. Gunanya sholat, kita mohon ampunan. Karena Allah, manusia itu nggak lepas dari luput salah dosa. Gunanya sholat, itu kita mohon ampunan dari Allah. Setelah itu, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Para Rasulullah Muhammad beriman. Bima unzila ilaihi, kepada apa yang dianugerahkan kepadanya. Rasulullah Muhammad beriman kepada Al-Quran yang dianugerahkan kepadanya. Wal mu'minun, dan para orang mukmin juga beriman kepada Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul. Setiap orang, tentunya yang sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu beriman kepada malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, dan para utusannya Allah. Jamak, utusannya Allah. Balik lagi, beriman, nggak membeda-bedakan. La nufarriqu baina hadim mir rusulih, tidak membeda-bedakan. Ini balik lagi keterangannya tadi. Kita mengimani kitab sebelum Rasulullah Muhammad, dan kita nggak membedakan para rasul sebelum Rasulullah Muhammad. Artinya kita lagi diajari toleransi, diajari supaya baik hati, bukan musuh-musuhan. Karena kenapa begini bunyi ayatnya? Karena Kanjeng Nabi ketika baru datang, udah dari tanah kelahirannya diusir, baru datang ke Madinah, Kanjeng Nabi dan para sahabatnya yang mayoritas itu ibaratnya dipentungin, dimusuhin, dibenci oleh para ahli kitab yang sudah ada di Madinah, di Yasrib. Dan Kanjeng Nabi ayat-ayatnya sangat santun. Tidak ada yang mengajarkan kekerasan, sama sekali tidak ada. Hanya salah tafsir yang ada itu. Enggak ada. Jadi ketika ada klaim kebenaran, kalau di Quran itu sangat jelas dikatakan di Al-Baqarah, ketika Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW belum ke Madinah, itu umat beragama di Madinah bertengkar antara Yahudi dan Nasrani, saling tuduh sesat. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Kata orang Yahudi, Nasrani itu nggak ada apa-apanya. Nasrani itu sesat. Kata Yahudi, sebagian tapi. Karena di Al-Quran ada yang mengatakan baik. Ini sebagian. Sebelum Kanjeng Nabi datang ke Madinah, ke Yasrib, orang Yahudi yang ngomong, Nasrani itu nggak ada apa-apanya.
Nasrani itu sesat, menyesatkan, sempalan. Nasrani sudah nggak murni lagi. Yang murni itu perjanjian lama, gampangannya gitu. Old Testament, New Testament, Injil itu sempalan. Nah itu kurang lebih begitu. Ini gara-gara apa? Masih menganggap atau belum mengimani kitab-kitab Allah. Masih membeda-bedakan para rasul Allah. Dan kita diajarkan tidak boleh. Satu itu. Ini maknanya kullun la nufarriqu bain hadin min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita itu sami'na wa ata'na, baik kitab Allah yang di Taurat, yang di Injil, yang di Quran, sami'na wa ata'na. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semua dan hanya kepada Allah kita kembali. Wa ilaikal masir. Itu jelas sekali. Nah, terus cerita selanjutnya, orang Nasraninya nggak terima. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai. Kata orang Nasrani, Yahudilah yang nggak benar, kata Nasrani. Udah nggak aktif, udah kelamaan, kita yang baru. Kalau nggak mau ikut ke perjanjian baru, New Testament, ya udah nggak berlaku. Kita yang pemilik surga. Bertengkar. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Artinya tokoh agamanya ini. Bayangkan, bukan tokoh agamanya yang belum mampu membaca Alkitab. Bisa diduga pertengkarannya masif. Terus ketika Kanjeng Nabi datang di Madinah, Qurannya ngomong gini, wa qalu, para Yahudi dan Nasrani yang tadinya bertengkar tadi menjadi satu, rukun, menghantam Kanjeng Nabi dan para pengikutnya. Lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Cuma dua yang boleh masuk surga. Kalau nggak Yahudi atau Nasrani. Kalau yang pertama tadi ceritanya adalah yang surga hanya Yahudi, Nasrani enggak. Kata Nasrani yang surga, Yahudi bukan. Yang pertama. Yang kedua, gabung, berkoalisi, berserikat, ngantem Kanjeng Nabi. Ini karena belum diajarkan, kita tidak boleh membeda-bedakan para rasulnya Allah. Kita harus apa? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini harus. Karena nggak enak. Al-Quran kitab Allah itu nggak pernah mengajarkan kebencian, ujaran kebencian, permusuhan, nggak boleh. Kita harus introspeksi masing-masing. Ya. Ketika terjadi penyelewengan di agama Yahudi Nasrani, direkam di Quran juga, direkam di Quran. Tapi santun bahasanya, berhentilah. Nggak suruh serang, dibunuh, nggak ada di Quran. Berhentilah, lebih baik bagi kamu. Kalau nggak berhenti, Allah akan memberikan azab kepadamu. Kalau masih mengatakan Rasulullah Isa adalah Tuhan, dia adalah utusan Allah, kata Al-Quran. Kanjeng Nabi dakwanya santun. Sampai cukup. Udah biarkan, ketika masih maksa mereka mengkultuskan Rasulullah Isa, jangan dipaksa. Atau ada ulamanya membuat kitab buat hoax atas nama agama, udah jangan dicaci maki. Takutnya dia balik caci maki balik kepada kita. Itu akhlak Al-Quran yang sering dibaca, banyak dibaca tapi jarang diterangkan. Kita harus seperti itu. Artinya Pancasila, balik lagi poinnya, saya ngomong ini mau ke sana karena ketua NU Kiai Said Akhil Siraj itu menegaskan, lagi viral huru-hara tes wawasan kebangsaan di Komisi Pemberantasan KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi, masih mempertentangkan Pancasila dan agama, syariat Al-Quran. Jadi udah nggak boleh dipertentangkan. Orang beragama harus, orang religius harus nasionalis, orang nasionalis harus religius, sudah final. Jadi nggak boleh dipertentangkan lagi. Jangan itu tadi. Kalau memusuhi agama-agama yang di Indonesia, dianggap benar imannya, bukan. Kalau nggak kalau menghormati nanti imannya kurang, itu yang nggak benar.
Yang terjadi tes wawasan kebangsaannya arah-arahnya ke sana nampaknya. Itu nggak boleh. Sehingga Kang Said, Kiai Said Siraj mengatakan dengan tegas, orang NU kalau masih ada yang seperti itu, mempertentangkan Pancasila, walaupun bukan bersifat agama, tapi tidak bertentangan dengan agama, keluar saja dari NU malam ini juga. Itu viralnya itu bahasa. Saya nggak butuh katanya dengan itu kayak gitu. Nah, itu. Karena Al-Qur'annya sangat jelas. Kita diajari santun. Ya. Bahkan di Al-Qur'an dikatakan ketika para ahli kitab melakukan kebaikan dikasih pahala oleh Allah. Ketika mereka mengikuti metode keimanannya Rasulullah Muhammad, sholat, zakat, puasa Ramadan, dikasih 2 pahalanya. Itu Al-Qur'an teksnya jelas. Jadi para ahli kitab yang baik dapat pahala. Nah, nanti endingnya di sini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini endingnya. Yang baik dapat baik, yang buruk dapat buruk, titik. Jadi kita nggak boleh repot membenci. Kalau umat terdahulu itu baik, Allah kasih ganjaran. Umat terdahulu itu nggak baik, ya dapat siksa. Kita juga sama. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Objektif Quran itu. Jadi nggak boleh jadi standar kebencian, nggak disuruh kalau membenci. Ya. Ngebenci itu ke penjajah, ke diktator, tirani yang mengusir dari tanah kelahiran, boleh itu ngebenci. Semua itu didudukan sebagai kufar. Makanya kenapa kafir Quraisy ngusir Kanjeng Nabi coba? Asli tanah kelahirannya coba. Nenek moyangnya asli diusir coba. Itu kufar, karena kufar Quraisy, kufar Mekah, kafir Mekah itu maksudnya itu. Dia penjajah, menindas, keras, diktator, tirani, mengusir warganya sendiri. Coba bayangkan. Kanjeng Nabi legowo luar biasa ya. Allah, ketika ke Madinah dihantam lagi oleh sebagian ahli kitab yang tadi itu. Wah, jangan ikut orang baru, jangan ikut itu. Itu nggak dapat surga, itu cuma 2 orang. Kalau nggak Yahudi Nasrani. Kanjeng Nabi dapat wahyu dari Allah. Kanjeng Nabi omongin, ayo pidato. Tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ngapunten, itu karangan kalian belaka. Walaupun bapak-bapak semuanya ahli agama. Ngapunten, itu karangan belaka. Nggak bener. Kalau masih kekeh, ngotot bahwa surga itu dikapling oleh kalian berdua, buktikan, tunjukkan argumen serasional mungkin. Nah, itu. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu maknanya. Gini deh, kata Kanjeng Nabi, pidato publiknya. Gini deh, bala. Itu bala itu merespon jawaban dari pernyataan negatif. Jadi kalau ada pernyataan, kalimat pernyataan atau pertanyaan yang negatif, untuk mengiyakannya itu dengan bala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Untuk mengiyakannya jangan na'am. Kalau na'am, tidak malahan. Ngapun, ya itu secara bahasa. Na'am artinya iya, na'am itu iya. Tapi untuk menjawab kalimat positif. Tapi kalau bukankah aku Tuhanmu, jangan na'am. Kalau na'am berarti bukan Tuhannya. Ketika kata Allah, bukankah aku Tuhanmu? Bala syahidna. Jawabnya pakai bala untuk mengiyakannya itu. Alastu birabbikum? Bala syahidna. Bukan na'am. Kalau na'am, memang na'am artinya iya. Tapi untuk merespon yang kalimat positif. Tidak ada negatifnya. Tidak ada bukankahnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala syahidna. Jawabnya. Ketika dikatakan lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Dijawabnya apa? Bala, coba. Enggak nolak aja Nabi itu. Iya, santun banget ya Allah. Iya, tentu saja kalian berdua punya potensi masuk surganya Allah. Tapi ngapunten, kalau hanya kalian berdua itu mengada-ngada, gak bisa itu saya tentang, kata Kanjeng Nabi.
Kalau hanya milik Anda berdua, nggak bisa. Tilka amaniyuhum, itu karangan kalian belaka. Hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Tunjukkan argumen serasional mungkin. Kalau ngotot cuma milik Anda berdua. Coba Kanjeng Nabi luar biasa. Karena Kanjeng Nabi dapat wahyu, tunduk ke wahyu. Bahwa kata Allah, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapapun, isinya nih siapapun orangnya yang bisa aslama, kata kerja fi'il madi, yang bisa mengislamkan wajahnya, man aslama wajhahu. Coba ya dengan sholat tadi, mengislamkan wajah ini, wajah tu wajah tiap hari terus supaya bisa aslama wajhahu. Barang siapa yang mengislamkan wajahnya, mengislamkan pandangannya, mengislamkan pandangan hidupnya menjadi karena Allah, lillahi ta'ala, untuk Allah hidupnya, wa huwa muhsinun, disertai dengan berbuat amal yang terbaik, falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, orang yang seperti itu tidak boleh khawatir, takut lagi, tidak boleh sedih lagi, karena aku memberikan pahala untuknya. Coba. Jadi walhasil, menurut versinya Al-Quran, versinya para filsafat Islam, ya, masuk surga itu adalah la ilaha illallah. Sholat, zakat, puasa, haji itu teknik supaya bisa la ilaha illallah. Itu kesimpulannya. Jadi kalau kita mau mengkafirkan itu kepada penjajah boleh, kepada pengusir, orang yang keras, diktator boleh. Tapi kalau sholatnya beda dengan kita, ya, puasanya beda dengan kita, jangan dikafirkan. Kalau di Quran itu, karena kata Allah masih dikasih pahala oleh Allah bagi orang yang baik, beriman kepadaku, cuma beriman kepadaku dan baik, kasih pahala. Ketika dia sholatnya sama dengan Rasulullah Muhammad, artinya asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, terus zakat, terus puasanya Ramadan, 2 ganjarannya. Marrotan thaniyah, kiflain, kalau bahasa Qurannya 2 kifl, 2 pahala. Itu Quran. Ya, ini sekali lagi kita hidup di lingkungan yang majmuk, yang plural. Kita harus mengerti ini. Kita sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW harus lebih memiliki nilai-nilai kemoderatan seperti ini. Al-Quran ini seperti ini. Ya. Mudah-mudahan bersuci kita, wudhu kita, sholat kita, bacaan tahlil kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilapangkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Keturunan kita juga begitu, dan para pendahulu kita juga begitu. Di sana tenang, dilapangkan oleh Allah, diampuni, diberi maaf oleh Allah. Segala dosa dan kesalahannya ditempatkan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama berdoa, bermunajat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah segala hajat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka
أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا يا الله يا رحمن يا رحيم. Berdasarkan wasilah membaca tahlil dan kumpul silaturahim ini, mohon anugerahkanlah maaf dan ampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami kekuatan iman sehingga kami menjadi pribadi mukmin yang kuat imannya. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan Islam sehingga kami menjadi pribadi muslim yang kuat Islamnya. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan ihsan sehingga kami menjadi pribadi muhsin yang kuat ihsannya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berdasarkan wasilah pembacaan tahlil dan kumpul silaturahim ini, mohon muliakan hidup kami, tinggikan derajat kami. Anugerahkanlah kepada kami umur yang panjang, umur yang barakah. Anugerahkanlah kepada kami kesehatan yang afiah. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah, halalan thayyiban. Anugerahkanlah kepada kami keturunan yang salih-salihah. Anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup yang tangguh, yang hebat, yang salih-salihah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berdasarkan wasilah pembacaan tahlil dan kumpul silaturahim ini, mohon anugerahkanlah kepada kami rasa mahabbah, rasa cinta satu sama lain di antara kami dalam kehidupan ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, apabila masih ada kekurangan di dalam diri kami, mohon perbaikilah dan bagusilah segala kekurangan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jauhkanlah diri kami dari penyakit hati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sehatkanlah jasmani dan ruhani kami. Sehatkanlah hati kami. Sehatkanlah pikiran kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berdasarkan wasilah pembacaan tahlil dan kumpul silaturahim penuh kebahagiaan ini, ya Allah, kami mohon jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang selamat dunia akhiratnya selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhilu sahhil, sahhil alaina kulla asir bijahil bashirin nadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah, dengan Al-Fatihah dalam hati. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya, Bapak-bapak.
Dimaafkan ya. Iya. Sekali lagi saya memohon maaf lahir dan batin karena Allah. Karena tujuan kita satu sama. Kita akan pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan kita meraih sukses menjadi orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, dan menjadi orang muflihun, orang yang bahagia, orang yang beruntung. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Alamin. Syukran jazilan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ceramah terakhir. Apa yang disampaikan membuat kita semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas ibadah kita dengan dijabarkannya makna dan bersuci setiap berpuasa kepada beliau. Dengan berakhirnya rotan doa tadi, berakhirlah acara taklim malam ini. Saya selaku pengacara mohon diberkati Allah atas segala kesalahan, mewakili Bapak Menteri